Kalau sekarang baru pakai jersey. Walaupun jersinya ini adalah tim Tsubasa. Jadi kemarin ada yang ngasih jersey Tsubasa. Ya tipis-tipis Jepang lah ya. Ngomong-ngomong, Jepang katanya curang di Piala Dunia, bola udah out tapi masih ditendang dan akhirnya menghasilkan gol yang kemudian bikin mereka lolos di Piala Dunia. Saya ditanya komentarnya, Bib gimana komentarnya? Jepang lolos Piala Dunia karena curang. Kata saya, gimana ya? Soalnya dulu juga mereka dikalahkan di Perang Dunia karena curang. Dan ternyata emang gak curang sih, karena itu belum out kalau dari VAR-nya. Oke, sekarang gue mau lanjutin dakwah Piala Dunia dengan lanjutin baca pertanyaan dari kalian yang udah masuk ke gue untuk gue jawab. Yang pertama dari Joker Agus. Dari nama-namanya kayaknya pertanyaan Anda tersesat. Namanya aja Joker, kebanyakan gibah kayaknya, makanya Joker. Bib, diving dalam laga amal hukumnya gimana? Gini ya, kita gak bicara laga amal dulu, bicara diving. Diving itu artinya menyelam. Enggak dong. Diving itu kan artinya Anda menipu dengan pura-pura dilanggar padahal sejatinya gak dilanggar untuk mendapatkan keuntungan bagi tim Anda. Entah itu penalti, tendangan bebas, kartu merah atau kuning pada musuh, dan lain sebagainya. Nah, menipu itu dalam Islam hukumnya haram. Kata Nabi dalam salah satu sabdanya riwayat Imam Muslim, man ghassa falaysa minni. Siapa yang menipu maka ia bukan bagian dariku. Jadi Anda diving langsung kafir Anda. Karena bukan bagian dari Nabi Muhammad. Jadi itu tindakan yang diharamkan dalam Islam. Karena itu segala bentuk penipuan termasuk dalam kompetisi dan perlombaan dalam hal ini sepak bola adalah perkara yang haram. Apalagi dalam suratul Ahzab ayat 72 Allah katakan kita ini menjadi ciptaan Allah yang termulia karena kita itu selalu memegang amanah yang diberikan kepada kita dan tidak pernah menipu siapa saja yang memberikan amanah kepada kita. Jadi walaupun bukan di laga amal pun diving itu haram, berdosa. Dan memang bukan hanya diving, segala hal yang sifatnya aturan di mana memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi masyarakat, walaupun di dalam Islam peraturan itu tidak ada, maka hukumnya dalam Islam peraturan itu harus ditaati. Begitu kata kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi yang wajib dalam aturan umum, entah itu aturan adat, aturan negara, aturan sepak bola, atau aturan apapun, kalau ia ada pesawat lewat, maklum ini dekat Halim 9 bulan. Oke, jadi dalam hal apapun maka aturan yang membawa kemaslahatan dan kemanfaatan harus ditaati. Kalau wajib berarti dia semakin wajib dalam Islam. Kalau aturan itu sunnah menjadi wajib dalam Islam. Kalau aturan itu mubah maka menjadi wajib juga di dalam Islam. Kecuali aturannya bertentangan dengan syariat Islam, antara makruh atau haram, maka kita tidak boleh mentaati aturan yang haram atau makruh dalam Islam. Tapi kalau aturan itu walaupun tidak ada dalam Islam tapi sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka aturan itu kalau dilanggar
kita bukan hanya melanggar aturan tersebut, tapi juga mendapatkan dosa. Karena itu misalnya melanggar lalu lintas, ulama-ulama kontemporer sepakat itu dosa. Bukan hanya melanggar aturan negara, tapi melanggar juga ajaran Islam dan aturan-aturan lainnya, termasuk diving dalam sepak bola, maka itu dosa karena melanggar aturan FIFA. Dan apalagi di laga amal. Laga amal kan menang kalah itu gak penting. Yang penting kita bergembira dan hasilnya apapun itu kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kalau Anda isi laga amal dengan tipuan, berarti ngapain Anda beramal kalau cara beramalnya itu dengan cara-cara yang menipu. Karena beramal itu sunnah dan tidak menipu itu wajib. Dan juga begini, dalam Islam itu perlombaan selama bukan terkait hal-hal yang diharamkan, misalnya judi atau apapun yang diharamkan, maka perlombaan itu diperkenankan asalkan dengan niat, cara dan tujuan yang baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik. Silahkan berlomba-lomba, tapi sportivitas itu harus berada di garis depan. Lagian ngapain sih menang kalau dari hasil curang? Itu namanya ego yang seharusnya dihabisi dari manusia, yang itu adalah perang yang paling besar dalam Islam, yaitu perang melawan ego. Gue gak habis pikir tuh orang bisa senang padahal menangnya curang. Kok bisa dia itu utamanya menipu dirinya sendiri, itu kok bisa gitu. Ini termasuk dalam hal ini nyonteklah di kampus atau sekolah dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ranandiah, dan sebenarnya ada banyak lagi yang juga punya pertanyaan yang sama. Bib, apa hukumnya taruhan tapi kalau menang hasilnya buat donasi ke yang membutuhkan? Ini sebenarnya pertanyaan begini nih, gue cek ya, banyak banget masuk. Ada yang apa hukumnya judi kalau hasilnya buat anak yatim? Lagi-lagi ya, ngasih anak yatim, berdonasi untuk yang membutuhkan, itu sunnah. Sedangkan tidak berjudi itu wajib. Sehingga dahulukan yang wajib daripada mengejar yang sunnah. Apalagi kalau yang mengejar sunnah itu menyebabkan Anda menerobos yang wajib. Dan gini, seorang sejarawan muslim namanya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan judi di era jahiliyah itu seperti yang ditanyakan tadi. Jadi mereka itu berjudi tapi niat dan tujuannya baik. Jadi mereka berjudi tapi niat dan tujuannya sebenarnya untuk bersikap dermawan dan memuliakan tamu. Jadi ketika mereka kedatangan tamu dan mereka tidak punya apa-apa untuk disuguhkan, maka mereka tuh berjudi untuk memberikan suguhan. Karena itu judi itu menjadi tradisi di era jahiliyah karena untuk menyambut tamu. Jadi mereka berjudi sehingga punya duit, sehingga kalau ada tamu mereka bisa memuliakan tamu. Begitu juga khamar. Menurut Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, khamar itu tradisi di zaman jahiliyah untuk memuliakan tamu biar enak bertamunya, berceritanya, ngalur ngidulnya dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah justru sejatinya judi di zaman jahiliyah yang kemudian diharamkan dalam Islam. Jadi kalau Anda berjudi dan hasilnya
untuk sedekah itu haram sebagaimana judi di zaman jahiliyah. Kalau hasilnya tidak buat sedekah, buat dimakan sendiri, apalagi berarti Anda lebih buruk dari orang-orang kafir Quraisy jahiliyah. Jadi Allah itu maha baik dan hanya menerima segala sesuatu yang baik. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Jadi Anda gak perlu gimana-gimana untuk membahagiakan Allah. Tidak perlu mengeluarkan effort sampai menerobos hal-hal yang haram untuk membahagiakan Allah. Karena Anda dengan tidak menerobos hal yang haram aja itu telah membahagiakan Allah. Sebagaimana kita kan sering tuh, Bib, saya bekerja sampai kehilangan waktu bersama keluarga karena ingin membahagiakan keluarga, atau bekerja sampai mencari dari sumber-sumber yang haram untuk membahagiakan orang tua saya. Kalian berkumpul bersama keluarga itu rezeki bagi mereka. Kalian gak makan yang haram, gak mencarikan yang haram untuk keluarga, itu juga udah membahagiakan mereka. Justru kalau haram dikasih makan ke keluarga, itu bukan rezeki, itu bencana. Jadi jangan memaksakan diri untuk membahagiakan orang-orang tercinta kita, dan puncaknya adalah membahagiakan Allah. Karena Allah katakan, ittaqullah wa mastantotum, bertakwalah kamu semampumu. Juga bahagiakan orang-orang yang mencintai kamu semampu kamu. Karena kalau sampai di luar batas kemampuan kamu hingga kamu mencelakakan dirimu, maka kebahagiaan mereka itu tidak akan mereka terasakan secara sempurna dan sejati. Karena kebahagiaan yang paling dasar bagi mereka adalah kita enjoy dalam menjalani semuanya, kita tidak kenapa-kenapa. Itu kebahagiaan yang sejati bagi mereka. Oke, yang selanjutnya dari Za_Ahmad. Bib, kenapa Qatar kalah padahal sudah memelihara sunnah? Sebenarnya ya, Qatar itu tidak memelihara sunnah. Karena sunnah yang sejati dalam urusan sepak bola itu adalah kita berlatih dengan baik hingga jago dalam bola. Sebagaimana hadis Nabi katakan, berlatihlah kamu dalam memanah, naik kuda, dan hal-hal yang pada saat itu menjadi olahraga atau menjadi kompetensi untuk kita berperang. Agar apa, kata Nabi? Agar kamu selalu menjadi pemenang, baik dalam perlombaan itu ataupun dalam peperangan nanti. Jadi sunnah Nabi dan sunnatullah, ketentuan dari Allah tentang apa yang harus kita pegang terkait segala perlombaan adalah berlatih hingga berkompetensi kita untuk menjadi pemenang. Bukan kan sudah memelihara sunnah dengan pakai siwak, bukan itu tidak ada hubungannya. Itu mah untuk perlombaan kita menuju akhirat kita, bukan untuk sepak bola. Jadi kesalahan kita mendeteksi masalah akan membuat salah juga dalam menerapkan solusinya. Masalahnya Anda dan sebagian negara muslim itu kalah di Piala Dunia bukan karena tidak memelihara sunnah, dalam hal ini seperti memakai siwak dan lain sebagainya, tapi karena tidak melatih diri hingga kompeten untuk bersaing di Piala Dunia. Maka solusinya adalah melatih diri untuk kompeten di Piala Dunia. Oke, yang selanjutnya dari Jiro Hadi terkait supporter Jepang yang membersihkan sampah di salah satu stadion di Qatar. Gimana tanggapan Habib? Oke. Jadi tanggapan gue adalah itulah tindakan Islami yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Jika memang orang-orang Jepang itu non-muslim, maka yang mereka lakukan adalah tindakan Islami.
Karena dalam Islam menjaga kebersihan itu adalah perkara yang bukan hanya wajib, tapi bagian dari keimanan. Karena kata Nabi, kesucian itu bagian dari keimanan. Yang diantara kesucian itu tentunya adalah kebersihan. Karena itu, memang seperti yang dikatakan oleh Muhammad Abduh, aku ke Paris, aku tidak melihat Muslim di sana, tapi aku melihat Islam di sana. Karena di sana bersih, orangnya disiplin, dan lain sebagainya. Sedangkan di Mesir, aku melihat Muslim di sana, tapi aku tidak melihat Islam di sana. Karena di sekitar yang dilihat oleh Abduh, sampah berserakan, orang-orang tidak disiplin, dan lain sebagainya. Karenanya dalam penelitian yang dilakukan oleh S. Rahman dan Hossein Askari, yang bukan hanya sekali tapi beberapa kali dalam beberapa tahun, selalu menempatkan negara-negara yang mayoritas Muslim itu di peringkat bawah sebagai negara yang paling Islami, sedangkan negara-negara yang mayoritas non-Muslim seperti Finlandia dan negara-negara Skandinavia di Eropa sebagai peringkat pertama dan atas sebagai negara paling Islami. Karena bisa jadi orang Islam itu tidak Islami dan orang non-Muslim itu Islami. Karena Islam itu nilai dan Muslim itu identitas. Bisa jadi orang Islam tidak menjalankan nilai-nilai Islamnya. Bisa jadi Muslim berjarak dari Islamnya. Oke, dari Ore Ronawa. Bib, kalau kita handball di kotak penalti tapi gak ketahuan abis itu nyetak gol, apakah gol itu haram? Iya. Itu bukan gol tangan Tuhan, itu gol tangan setan. Dosa tuh. Bukan hanya dosa di lapangan bola yang artinya lu gak sportif, tapi juga dosa dalam pandangan Islam. Memang wasit tidak melihat, atau bahkan mungkin VAR pun tidak bisa membuat wasit tahu bahwa itu handball. Tapi di dalam surat Yasin Allah katakan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat tangan Anda akan berbicara sendiri, kaki Anda yang suka bikin bola lewat tapi kaki gak lewat akan berbicara, akan bersaksi. Ngapain Anda cuman mendapatkan kemenangan yang tidak sejati di dunia melalui jalan curang, tapi kekalahan yang sejati nanti di akhirat? Ngapain? Jadi makanya dulu tuh pas gua kecil lucu tuh kalau ada yang mengira hand tapi gak ngaku disuruh sumpah. Dan akhirnya karena kita takut sumpah, yaudah ya hand gitu. Tapi Maradona pas gol yang disebut tangan Tuhan kan gak mungkin wasitnya bilang sumpah itu bukan handball, kan gak mungkin. Jadi itu seharusnya jadi kesadaran kita bahwa dalam segala perlombaan yang utama itu bukan kemenangan, tapi sportivitas. Dengan sportivitas itu, maka perlombaan itu akan menjadi indah. Menang kalah, itu mah biasa. Oke, terakhir. Ini pertanyaan dari _Agung. Bib, kalau kedua kubu sama-sama berdoa supaya menang, apa Tuhan nggak bingung ya? Mohon maaf. Yang bingung bukan Tuhan. Anda yang bingung. Saya sudah berdoa, kok masih kalah ya? Katanya semua doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kok doa saya tidak dikabulkan, tim saya tetap kalah? Karena kata seorang sufi besar, Ibnu Athaillah, dalam karyanya yang paling fenomenal, Al-Hikam, harapan tanpa diikuti usaha, maka ia adalah angan-angan kosong. Begitu juga doa tanpa diikuti ikhtiar, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Doa dan ikhtiar itu satu kesatuan. Makanya
di dalam Al-Quran kita bukan hanya ditegaskan untuk berdoa, di mana Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan. Tapi di ayat yang lain Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu keadaan dari seseorang atau satu kaum atau satu tim bola kalaupun mereka berdoa dengan baik tapi tidak berusaha dengan baik. Jadi kalau dua orang berdoa, antara dua orang yang menjagokan dua tim yang sedang bertanding, siapa yang menang? Ya yang ikhtiarnya paling maksimal, karena doa itu bagian dari ikhtiar. Di luar doa ada ikhtiar lain, yaitu latihan, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Jadi Allah tidak bingung, yang bingung Anda aja. Iya, kenapa kalah ya? Padahal gua udah doa. Bagi Allah semua udah ada sunnatullahnya. Ada ketentuan Allah yang telah berjalan di muka bumi ini, yaitu siapa yang giat berlatih sepak bola, maka dia akan menang dalam kompetisi sepak bola. Oke, nanti gue akan lanjutin jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian untuk menemani kalian nonton Piala Dunia 2022 ini, dan agar tipis-tipis tetap dakwah.